Halo semuanya, selamat datang di Buta Cinema. Oke, jadi di sini aku bakal bahas anime baru atau film panjang yang ada di Netflix yang judulnya A Whisker Away atau di versi bahasa Jepang judulnya Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu. Oke, jadi ini mengisahkan seseorang yang bernama Mugi. Dia itu kayak sedikit-sedikit broken home gitulah. Dia itu pengen depresi, pengen mengakhiri hidupnya. Kemudian dia bertemu seorang yang bernama Hinode, cowok di sekolahnya yang aslinya kayak cuek tapi tampan, bikin dia jadi ada harapan untuk hidup gitulah. Tapi dia tuh cuek kan, jadi gak bisa tuh deketin dia. Akhirnya dia ketemu seorang penjual topeng yang bisa membuat kalau dia pakai topeng itu tuh dia bisa jadi gede kucing, karena kan Hinode suka kucing, jadi dia bisa ke rumah Hinode lebih kenal sama Hinode kalau pas dia jadi kucing gitu. Ya, ini cerita anime yang fantasi banget itu ya, ciri-ciri anime yang sangat fantasi ya. Kan ya gak mungkin juga kalau di dunia nyata orang bisa jadi kucing kan, tapi ya ciri khasnya anime emang gitu sih, yang bisa jadi apa fantasi banget. Tapi jujur aja aku gak terlalu suka sih anime yang kayak gini, yang anime yang terlalu fantasinya main banget. Aku lebih suka yang slice of life, yang biasa-biasa aja, romance biasa. Tapi ya apa lah, kita coba ya. Dan aku udah nonton di Netflix ya. First impression aku sebenarnya ya cukup bagus ya, jalan ceritanya cukup bagus, cukup mind blowing dikit lah. Tapi ada beberapa hal yang aku kurang suka sebenarnya. Ya tadi ya genre fantasi itu yang emang itu subjektif banget, tapi menurutku kayak kurang. Terus karakter si Muge yang terlalu eksplosif ini juga subjektif banget, tapi aku kurang suka sih sama karakter eksplosif gitu yang terlalu berlebihan, over the top gitulah. Kayak disturbing sedikit lah, tapi ya gak apa-apa lah, emang ciri khasnya anime begitu. Terus yang aku kurang suka lainnya, kisahnya kayaknya terlalu klise sih ya. Orang ketemu sama depresi, ketemu sama orang yang bikin dia punya harapan buat hidup, terus ternyata dia cuek dan akhirnya ada kesempatan terus ya udah selesai gitu ya. Banyak sih, udah banyak kayak film-film kayak gitu. Tapi ya terlepas dari itu, cerita dari film ini cukup make sense dan ya masih enak diikuti lah. Gambarnya juga bagus banget sih ya, walaupun nggak sebagus Your Name atau Withering With You, tapi ya masih enak didengar lagi, masih enak dilihat ya, masih kerasa realnya lah, nggak terlalu kasar banget, biasa banget, enggak, masih bagus. Dan voice-nya yang pengisi suaranya juga bagus. Kalau di anime kayaknya nggak ada yang jelek lah pengisi suara gitu kan, karena kan di sana ada sekolahnya. Terus hal yang aku kurang suka juga, ada beberapa hal janggal sebenarnya. Ya sebenarnya ya penting-penting banget, tapi ya kayaknya kenapa kok gini sih? Kayaknya di ini satu malam itu si kucing Mugi ke rumahnya si Hinode. Tapi pas malam-malam masa Hinode masih pakai baju sekolah, kan aneh gitu ya. Harusnya kalau udah malam kan pakainya ya baju biasa di rumah gitulah ya. Emang di sana sampai tidur masih pakai baju seragam sekolah. Ya terus ada beberapa karakter kayaknya yang kurang digali sih, kayak asal taruh aja temen udah nggak, kurang dipakai kayaknya. Ada karakter namanya Yoriko itu temennya si Muge satu-satunya, tapi ya dia ya nggak ada signifikansinya di plot, cuma kasih tahu doang, kayak eksposisi ya, kurang digali. Harusnya bisa lebih di karakternya harus lebih digali. Selain itu si Yoriko ini juga kayak kurang konsisten sih luapan emosinya. Kadang
baik, kadang ya eksplosif banget kayak ya. Terus perputaran emosinya juga kurang halus sih kalau menurut aku ya. Terus hal yang aku kurang suka lainnya adalah di konflik antar orang tua. Kan ini ceritanya ya, daripada spoiler, ada ceritanya ada konflik orang tua lah begitu, tapi kayaknya kayak kurang digali. Masa konflik orang tuanya ya ditampil sekejap aja gitu terus hilang, harusnya bisa lebih dramatis lagi sih. Terus ada satu scene dimana itu harusnya scene dramatis banget, harusnya kayak orangnya nangis, kayak depresi gitu, tapi kenapa malah dibuat ketawa, kayak apa, kepalanya natap tembok lah, apalah, kayak kurang gitu. Harusnya kan bisa dramatis, malah dibuat komedi gitu ya, tapi itu subjektif banget. Terus tapi mungkin cuma itu ya yang aku kurang suka ya, tapi banyak sih sebenarnya. Tapi bagaimanapun ceritanya di sini masih cukup enjoy diikuti, masih bagus ya. Emang ada hal-hal minor yang kurang pas gitu lah ya dari tadi, tapi dari keseluruhan cerita masih enak diikuti, masih enak masih menghibur dan cukup bagus lah untuk aku. Apalagi endingnya menurutku cukup bagus ya, bikin lega gitulah. Tapi ya memang kayaknya perjalanan ke situnya kayak terlalu gampang, tapi ya ending yang pas kayak gitu, nggak usah dibuat terlalu dramatis, dan ya gitu aja. Untuk film A Whisker Away secara keseluruhan aku kasih skor 68/100 dengan predikat worth to watch. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton sampai habis. Beda pendapat gak apa-apa, bisa share pengalaman nonton di kolom komentar bawah. Saya Wenda Rahmi, terima kasih udah nonton, dan jangan lupa istirahat.